Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are fine, Miss. Thank you. And you? I am also fine, thank you. And what day is today? Today is Monday. Today is Monday. Okay. And next, what is our lesson now? Our lesson now is English. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi baru, di sini Miss akan absen terlebih dahulu. So, who I call the name, please stay present. Pramurda Wardani. Present, Miss. Aulia Patin. Present, Miss. Ulfa Raihani. Present, Miss. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, jadi sebelum memulai materi baru, di sini kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. Amin. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi baru, di sini Miss akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, jadi Miss ingin bertanya nih kepada Pramurda Wardani. Minggu lalu kita bahas materi tentang apa? Narrative text, Miss. Ya, benar, narrative text. What is narrative text, Dani? Narrative text adalah cerita yang kayak mitos gitu, Miss. Terus itu seperti dongeng atau kayak cerita legenda gitu juga bisa, Miss. Narrative text itu tujuannya untuk menghibur pembaca gitu, Miss. Ya. Kemudian kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari sekarang ini, yaitu mengenai descriptive text. Nah, sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu descriptive text, Miss ingin tahu dulu, siapa sih yang udah tahu apa itu descriptive text? Saya, Miss. Iya, kepada Aulia Patin, silakan. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang kita amati. Nah, benar yang dijawabkan Aulia Patin. Dan sekarang Miss akan share screen ya, dan Miss akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang apa sih itu descriptive text. Sudah terlihat? Sudah, Miss. So, definition of descriptive text. Describe means to provide detail about what someone or something look like. So, descriptive text means one type of English text which contain a detailed description or a picture of an object. Usually, the object described can be inanimate object, plants, as well as human and other living things. Nah, jadi mendeskripsikan itu maksudnya adalah memberikan rincian sesuatu yang telah kita lihat. Nah, jadi descriptive text itu merupakan teks yang bertulis bahasa Inggris. Nah, dalam teks itu mengandung dan menjelaskan serta mendeskripsikan gambaran bagaimana kita menggambarkan sesuatu objek seperti kita ingin menggambarkan objek tempat, terus seseorang, hewan, barang, atau makhluk hidup lainnya. Sampai sini ada yang sudah paham tentang apa itu definisi descriptive text? Sudah, Miss. Kemudian masuk ke purpose of descriptive text, yaitu berarti tujuan dari descriptive text. Nah, the purpose of descriptive text is to explain or describe a person or an object so that it's formed in the mind of the reader. Nah, jadi seperti yang Miss jelaskan tadi, bahwa descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek seperti orang atau objek yang lainnya. Dan itu bertujuan untuk
membangun benak yang ada di pikiran pada reader. Jadi mereka itu bisa mengilustrasikan gitu apa yang mereka baca, apa yang kita tulis. Dan kemudian ada karakteristik of descriptive text. Nah, karakteristiknya yaitu ada the verb used is an attribute verb such as am, is, are. Nah, jadi dalam menggunakan descriptive text itu menggunakan atribut verb, yaitu antaranya am, is, sama are. Dan juga the tense used is the simple present tense. Nah, tense yang digunakan pada descriptive text itu yaitu menggunakan simple present tense and just focus on that one object, dan hanya fokus pada satu objek. Nah, jadi jika ingin mendeskripsikan sesuatu, kita jangan menceritakannya itu jangan kemana-mana gitu. Hanya fokus pada yang kita amati, karena mendeskripsikan teks itu, kita juga memanfaatkan panca indera kita dari apa yang kita lihat, yang kita amati, kita rasakan. Nah, itu kita bisa membentuk suatu deskriptif menjadi suatu deskriptif teks. Kemudian ada noun. Using specific nouns such as my cat, my boyfriend. In addition, often also use adjectives to clarify the use of noun, such as a big house and smart student. Nah, jadi menggunakan kata benda. Using specific noun berarti menggunakan kata benda yang spesifik. Yaitu seperti contohnya my cat, my boyfriend, dan juga biasanya sering ini menggunakan kata sifat ya, kata sifat untuk menjelaskan kata benda tersebut. Contohnya itu seperti big house, smart student, seperti itu. Kemudian simple present tense. Describe text use simple present tense because describe tell a fact about the object being described. Nah, jadi ini menggunakan simple present karena dalam pembuatan descriptive text ini membutuhkan fakta gitu, fakta objek yang kita deskripsikan. Jadi misalnya tuh kayak Mina is pretty. Nah, Mina itu cantik. Kemudian ada action verb. Using verb that indicate an activity that can be seen. Nah, jadi menggunakan kata kerja action ini itu berarti menggunakan sebuah aktivitas yang bisa kita lihat. Kayak sleep, walk, sing. Nah, itu kan aktivitas tuh, itu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian ada figurative language. Using figurative language or describe something, usually using a metaphor to illustrate to the reader. Nah, jadi penggunaan figurative language untuk mendeskripsikan sesuatu itu biasanya menggunakan metafora. Tujuannya ya untuk menggambarkan ilustrasi kepada reader. Jadi, for example, her skin is white as the snow. Nah, jadi kulit dia putih seputih salju. Nah, orang yang membaca itu mereka akan bisa gitu mendeskripsikan putihnya itu sesalju itu putih seperti apa. Berarti memang benar-benar dia putih kulitnya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Miss. Udah paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke example. Nah, sebelum masuk ke sini, masuk ke contoh, juga dalam pembuatannya itu dibutuhkan adanya identification. Nah, jadi sebelum membuat descriptive text itu, kita cari dulu nih apa yang mau kita amati. Nah, kita nilai dulu dari fisiknya kan. Nah, kemudian masuk ke description-nya, masuk ke description-nya ya. Berarti kita mendeskripsikan situasi atau aktivitas apa yang dilakukan kepada yang kita teliti, yang kita amati. Nah, itu di sini ada contoh tentang descriptive text. Kepada Pramudia Wardani bisa dibacakan contoh tersebut. Silakan, Miss.
My great father. My father is the person I admire the most. My father's name is Edward. My father is the eldest of 3 children. My father is 45 years old. He has a younger brother and younger sister. My father is a teacher of medium stature. His height is about 173 cm, and his weight is about 67 kilogram. He has short black straight hair. He has round black eyes and a sharp nose. He is a hard worker who is patient and wise. Every time he teaches, he always wears a black cap. He has a hobby of gardening. Whenever he has free time, he always gardens behind the house. My father, he has a positive personality. Therefore, one day I want to be like him, my role model and my inspiration in life. Baik, terima kasih kepada Pak Bunda Wardani. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Miss akan membacakan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi judulnya itu adalah Ayahku yang Hebat. Nah, berarti ini bicara mendeskripsikan tentang seseorang karena kita mendeskripsikan tentang ayah. Ayah saya adalah orang yang paling saya kagumi. Nama ayah saya adalah Edward. Ayah saya adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayah saya berusia 45 tahun. Dia memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Ayah saya adalah seorang guru bertubuh sedang. Tingginya sekitar 173 cm dan berat badannya sekitar 67 km. Dia memiliki rambut hitam lurus pendek, dan dia juga memiliki mata hitam bulat dan hidung yang mancung. Dia adalah seorang pekerja keras yang sabar dan bijaksana. Setiap kali dia mengajar, dia selalu memakai topi hitam. Dia memiliki hobi berkebun. Setiap ada waktu luang, ia selalu berkebun di belakang rumah. Ayah saya memiliki kepribadian yang positif. Karena itu, suatu hari saya ingin menjadi seperti dia. Panutan saya dan inspirasi saya dalam hidup. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa contoh ini itu sangat udah bisa lah di illustrate sama pembaca. Mereka udah bisa menggambarkan bagaimana sosok ayahnya dengan berat badan yang segitu, gimana bisa memprediksinya, terus umurnya, terus kepribadian ayahnya gimana. Sampai sini paham bagaimana cara membuatnya? Paham, Miss. Ini tadi mengenai tentang seorang. Kemudian ada lagi nih contoh yang mengenai tentang hewan. Nah, di sini Miss ingin Ulfa Raihan nih. Bisa dibacakan? Bisa, Miss. My rabbit. I have a rabbit. His fur is white and has black spot. He has long ears and short tail. He also has cute red big eyes. My rabbit likes to eat carrot and other vegetables. When I release my rabbit out of his cage, he used to jump everywhere and hard to catch. So I could just put him on his cage because I'm afraid that he might run away. I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Nah, ini tadi merupakan deskriptif tentang apa, Aule Patin? About animal. Ya, benar. Nah, ini tadi merupakan penjelasan serta contoh yang diberikan kepada murid-murid. Nah, jadi adakah yang belum dipahami? Bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Tidak ada, Miss. Baiklah. Nah, jadi kemudian karena sudah paham,
malam, Miss ingin memberikan tugas nih untuk kalian, yaitu membuat descriptive text. Temanya bebas. Dalam waktu mengerjakan itu selesai sekarang ya. Ya kira-kira 5 menit. Bisa dikerjakan. Baik, Miss. Oke, Miss. Finish, Miss. Siapa lagi? Ulfa, Fatin, apa sudah siap? Finish, Done, Miss. Finish, Miss. Kirim ke WhatsApp grup ya. Yes, Miss. Nah, udah dikumpul nih, udah siap. Miss ingin dibacakan ya hasil kerjanya. Dimulai dari Aulia Fatin dulu nih, punya Fatin. Bisa dibacakan? Yes, Miss. So my descriptive text about my cute cat doll. My name is Mia. I have one thing that is very precious to me. It was a stuffed cat, a cute little doll, a doll given by a special person in my life. I named my cat doll Kitty. Kitty is a small, stupid cat, only the size of 2 palms. Kitty's body is predominantly white. Kitty has 4 tiny legs. At the bottom, Kitty legs are black. Kitty has a yellow necklace with my name on it. Kitty has a black left ear and a brown right ear. Kitty's eyes are round and rather large black beads. Kitty's tail is black and brown. Kitty is a doll who always accompanies me when I'm sad and happy. I wash it once a week. Kitty is my cat doll who always cheers me up when I'm sad. Finish, Miss. Oke, thank you for Aulia Fatin. I think it's good. Yes, Miss. And next is have Ulfa Raihan. Please, to Ulfa, read your text. Thank you, Miss. So my descriptive text is about my blanket. I have a blanket I always wear every night to save my body so I can sleep comfortably. I got this blanket from my friend when I had a birthday. He gave me the blanket as a present on my birthday. I really like the basic ingredients and the design of this blanket. And my favorite blanket is made from fleeces. This material is mostly made with artificial wool, which has a very soft surface texture. The material is also dense, but not thick and not thin. The material can avoid the cold of the night, so I keep warm. The color is pink and is a picture of a sunflower above. The edge of the blanket is above with a blue cloth 5 centimeter in size. Okay, I think thank that's you. all. Thanks, Miss. Ryan, it's good. So the last is has Pramurda Wardani. Okay, my descriptive text about my favorite artist. Maudy Ayunda is my favorite artist. She is so beautiful and smart. She has made me fall in love with her since I first saw him on TV. My first time seeing her is when she promotes a beauty product on a TV. Since then, she has played in movie and also become a singer. Her voice is also wonderful. I have liked her song since the first time I heard it. Maudy is also an actress that cares about her education. I hear now she is studying somewhere at Florence University. I hope she will make new movies
and song soon. Okay, Miss. Okay, thank you for all. It's a good technique. Okay, so jadi yang kita ketahui bahwa descriptive text itu merupakan penjelasan untuk mendeskripsikan suatu objek yang kita amati dan kita lihat dan serta kita rasakan. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nothing, Miss. Baiklah. Mungkin hanya ini yang bisa Miss sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Miss tutup kelas, Miss juga akan memberikan tugas, yaitu, nah jadi ini tugasnya yaitu kalian harus mendeskripsikan gambar yang ada pada gambar tersebut. Nanti akan Miss kirim ke classroom, nanti bisa dikumpulkan dari classroom. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Miss sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk minggu depan, tolong dibaca materi yang akan kita pelajari. Baiklah, Miss akan tutup kelas ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome.